Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan bahas lagi ya atau berdiskusi lagi salah satu subbab dari ikatan kimia yaitu adalah ikatan ionik, teman-teman ya. Ini adalah overview untuk pembahasan kita kali ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian ada beberapa proses pembentukan dan contoh dari ikatan ionik, teman-teman. Nah, jadi apa sih ikatan ionik itu? Nah, ikatan ionik adalah suatu ikatan atau interaksi ya yang terjadi apabila suatu atom bertemu dengan atom lainnya. Nah, atomnya ini terbentuk akibat adanya serah terima elektron, teman-teman. Nah, baik ikatan ionik nanti maupun ikatan kovalen itu prosesnya itu berdasarkan elektron ya. Untuk ikatan ionik itu terjadi serah terima elektron, di mana untuk atom-atom yang logam itu akan membentuk suatu kation, teman-teman ya. Kation itu adalah suatu muatan positif ya. Muatan positif. Muatan positif berarti dia itu melepaskan elektron ya. Untuk yang atom-atom logam, dia akan membentuk kation, yaitu dia akan melepaskan elektron. Nah, untuk atom-atom yang non logam, dia itu akan terbentuk anion ya, di mana dia bermuatan negatif ya. Muatan negatif. Berarti dia menerima elektron ya, dibandingkan atom-atom tersebut pada keadaan dasar atau ground state, teman-teman ya. Jadi untuk yang atom logam, saya ulangi lagi, untuk atom-atom logam atau unsur-unsur logam, dia itu akan membentuk kation. Untuk atom-atom atau unsur-unsur yang non logam, dia itu akan membentuk anion. Di mana kation adalah yang muatannya positif, berarti dia melepaskan elektron. Untuk anion yang bermuatan negatif, berarti dia menerima elektron ya. Nah, tujuannya itu kenapa si atom-atom ini membentuk ikatan? Itu agar terbentuk senyawa dengan energi yang lebih rendah atau lebih stabil ya, dibandingkan keadaan dia saat keadaan bebas ya. Nah, gitu. Ini kita ambil contoh misalnya pembentukan senyawa lithium fluorida, teman-teman, atau disebut juga LiF. Nah, Li ini dia adalah suatu atom logam atau unsur logam dengan nomor atom 3 ya. Sedangkan si fluorida atau F dia adalah suatu unsur non logam dengan nomor atom berapa nih? 9 ya. Nah, berarti si Li ini karena dia adalah logam, dia itu melepaskan elektron ya, sehingga membentuk muatan positif di sini. Sedangkan untuk F, dia itu akan menerima elektron sehingga membentuk muatan negatif. Nah, biasanya, bukan biasanya sih, tujuannya, salah satu tujuannya si atom-atom ini itu melepaskan ataupun menerima elektron adalah supaya membentuk konfigurasi ya, teman-teman. Konfigurasi elektron dari gas mulia ya. Kita bisa lihat di sini si Li itu punya konfigurasi elektron 1s2 2s1 ya kan. Nah, ketika dia melepaskan satu elektron ini ya, hilang nih, lepas dan dia bermuatan positif nanti. Berarti nanti konfigurasi jadi 1s2 di mana 1s2 ini adalah konfigurasi dari salah satu gas mulia yaitu adalah helium ya, gitu. Sama si F juga sama nih. Dia itu lebih dekat untuk konfigurasinya gas mulia ketika dia menerima elektron atau dia bermuatan negatif berarti. Berarti nanti dia akan menerima satu elektron dari si Li gitu. Sehingga tadinya awalnya konfigurasinya adalah 1s2 2s2 2p5 menjadi 1s2 2s2 2p6 ketambahan satu elektron dari Li sehingga dia bermuatan negatif. Nah, ini juga salah satu konfigurasi gas mulia dari kalau nggak salah neon, teman-teman ya, Ne ya. Nah, baru setelah itu nanti si Li-nya bermuatan positif, si F-nya bermuatan negatif menjadi senyawa baru yaitu adalah LiF, di mana si LiF ini berbeda sifat
fisika maupun sifat kimia dibanding dengan senyawa-senyawa awalnya, yaitu adalah litium dan juga fluorida, teman-teman ya. Karena sifatnya lebih stabil di situ. Nah, tadi sudah dibahas juga bahwa nanti unsur-unsur logam itu biasanya dari unsur-unsur golongan 1A, teman-teman ya. 1A, kemudian 2A, dan juga 3A ya. Beberapa. 3A itu ada Al, gallium, kemudian ada indium, dan juga thallium ya kalau nggak salah ya, Tl ya. Kemudian dan juga beberapa dari unsur golongan 4A nih. Ya. 4A itu ada Sn dan juga Pb. Ini untuk yang golongan logamnya. Di mana sih golongan logam ataupun unsur-unsur logam, dia itu akan membentuk ion positif, yaitu disebut juga kation. Sedangkan untuk unsur non logam, dia itu biasanya ada golongan 4A itu ada karbon ya. Kemudian golongan 5A itu ada nitrogen dan juga fosfor. Untuk golongan 6A itu ada oksigen, ada sulfur, ada selenium. Dan juga untuk golongan 7A semuanya nih berarti ini. 8 tuh, sorry. Jadi 8, 7, sorry. Ini 7 ya. Bukan 7A. Nah, semua sama untuk golongan unsur logam, dia itu untuk mencapai gas mulia sama dengan unsur non logam juga sama untuk mencapai konfigurasi gas mulia. Nah, kalau unsur logam itu mencapai konfigurasinya dengan melepaskan elektron atau membentuk ion positif atau disebut juga kation. Untuk unsur-unsur non logam dia itu mencapai konfigurasinya dengan cara menerima elektron sehingga membentuk ion negatif atau disebut juga anion, teman-teman. Nah, ini adalah mekanisme ya. Tapi ini secara ini aja sih, secara gampangnya mekanisme proses pembentukan ikatan ion. Nah, pertama-tama teman-teman tulis terlebih dahulu konfigurasi elektron dari masing-masing atom. Tadi kayak 1s2 ya, 1s2, 2s2, kemudian 2p6 dan seterusnya gitu. Kemudian teman-teman tentukan masing-masing atom apakah dia melepaskan ataupun menerima elektron. Berarti apakah dia membentuk anion maupun kation gitu. Baru setelah itu teman-teman bisa tuliskan persamaan kimianya ya. Ini adalah contoh mekanisme atau proses pembentukan ikatan ion dari NaCl ya. Jadi Na itu dia nomor atomnya 11, teman-teman ya. Jadi dia itu kalau kita tuliskan konfigurasi berarti 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s1 ya. Nah, untuk Cl itu konfigurasinya bukan konfigurasi karena nomor atomnya 17, berarti konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kemudian 3p5 ya. Nah, sehingga untuk Na supaya dia mencapai konfigurasi gas mulia, dia itu lebih mudah untuk melepaskan satu elektron di kulit 3s. Dan untuk si Cl, dia itu lebih mudah untuk menerima elektron dari si Na sebanyak satu elektron di kulit 3p ya. Nah, nanti si Na berarti jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 atau bisa ditulis berarti depannya itu Ne ya, konfigurasi gas mulianya. Udah berarti ya. Ini salah. Bukan 3s2 dong ya. Ini hilang ya berarti ini. 2p6 udah berarti ya. Atau disebut juga dia konfigurasi dari si Ne gas mulianya ya. Kemudian untuk Cl berarti dia menerima satu elektron berarti jadi 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2, 3p6 atau dia konfigurasi juga sama nih. Konfigurasi dari 17, 18 berarti He AR ya teman-teman ya. Dari si AR berarti ya. Kalau nggak salah nih ya. Coba teman-teman cek lagi.
Nah, berarti di sini kita tahu bahwa Na itu bermuatan positif ya, menjadi Na plus, kemudian ditambah Cl minus ya, menjadi senyawa baru yaitu adalah natrium klorida atau NaCl. Jadi begitu pembentukannya ya. Nah, ini kalau misalnya pembentukannya secara atom bebas ya. Jadi si Na-nya itu dalam bentuk padatan, sedangkan Cl-nya itu dalam bentuk gas, maka disebut juga Cl2. Berarti 2Na dalam bentuk padat ditambah dengan Cl2 dalam bentuk gas menjadi senyawa baru yaitu adalah NaCl. Jangan lupa konfigurasi koefisiennya disamakan mana-mana. Jadi Na-nya ada 2 di sebelah kiri, di sebelah kanan juga ada 2, Cl-nya ada 2, sebelah kanan juga ada 2, ini sama ya. Nah, coba sekarang kita belajar bagaimana proses ikatan ion dari KCl, di mana KCl itu si K-nya itu nomor atomnya adalah 19, si Cl-nya nomor atomnya adalah 17. Pertama kita tuliskan dulu ya, si K-nya itu dia 19. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, kemudian 3P6 ya. Ini 10, 18, 4S1 ya. Kemudian si Cl ya, Cl 17, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Nah, jadi si K ini berarti lebih mudah untuk melepaskan elektron ya, untuk membentuk konfigurasi gas mulia. Berarti ini lepas nih satu nih nanti. Berarti jadi 1S2, 2S2 ya. Kemudian 2P6, 3S2, 3P6. Karena dilepas satu berarti nanti jadinya adalah K plus ya. Disebut juga kation teman-teman ya. Sedangkan untuk Cl dia itu berarti untuk membentuk konfigurasi gas mulia dia itu lebih mudah untuk menerima elektron nih, satu elektron dari si K tadi elektronnya ya. Berarti jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 ya. Sehingga dia bermuatan negatif 1 atau disebut juga Cl minus. Ini adalah konfigurasi sama nih, konfigurasi dari helium, neon, Ar ya, argon teman-teman ya. Nah, berarti nanti reaksinya K plus ditambah Cl minus itu adalah menjadi KCl. Nah, si kaliumnya dia melepaskan elektron, si Cl-nya dia menerima satu elektron teman-teman. Seperti itu ya. Nah, coba sekarang lagi terakhir nih, buatlah persikatan ion dari CaO, di mana si Ca itu nomor atomnya 20 ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Nah, berarti untuk membentuk konfigurasi gas mulia, dia itu lebih suka melepaskan 2 elektron di kulit 4S, teman-teman. Jadi menjadi seperti ini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 atau ini adalah konfigurasi dari sama nih Ar ya, argon ya. Kemudian untuk yang O ya, nomor atom 8 berarti 1S2, 2S2 ya. 2S2, 2P6, kemudian kelebihan dong. 2P4 sorry. 2P4. Nah, berarti untuk mencapai kestabilan gas mulia yang paling dekat itu berarti adalah neon, teman-teman ya. Dia itu harus menerima 2 elektron, di mana 2 elektron itu dari si Ca tadi nih. Ya. Berarti jadi 1S2, 2S2, 2P6. Ini untuk mencapai kestabilan dari neon, teman-teman ya. Mencapai konfigurasi gas mulia dari neon. Berarti si Ca-nya itu membentuk Ca2+ karena dia melepaskan 2 elektron ya. Sedangkan si O-nya itu menjadi O2-. Berarti reaksinya adalah
Ca2+ ditambah O2- menjadi CaO ya. Nah, cukup mudah teman-teman ya untuk proses pembuatan ikatan ionnya. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini ya. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materi bermanfaat. Terima kasih.